Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Sapitri Dinda dengan NIM 108. Saya akan menjelaskan materi dengan judul Konsep Teori dengan Penerapan Anak SD. Baiklah, kita masuk pada materi metode pendekatan pembelajaran. Jadi, metode pendekatan pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendekatan pembelajaran holistik. Yang kedua, pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran experimental learning. Dan yang terakhir, konsep multiple intelligences. Jadi yang pertama itu pendekatan pembelajaran holistik. Pendekatan pembelajaran holistik merujuk pada pandangan atau pendekatan yang memandang sesuatu sebagai suatu kesatuan yang utuh dan terintegrasi, melibatkan seluruh aspek yang terkait dalam konteks tersebut. Jadi secara umum, istilah holistik berasal dari kata holos dalam bahasa Yunani yang berarti seluruh atau keseluruhan. Konsep dasar pembelajaran holistik atau holistic learning yaitu pendekatan pembelajaran yang hanya berfokus pada pemahaman informasi dan mengaitkannya dengan topik-topik lain, sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Pembelajaran holistik memandang manusia secara utuh, dalam arti manusia dengan elemen kognitif, afeksi, dan perilakunya. Aplikasi pendekatan pembelajaran holistik menurut Woolfolk pada tahun 1993 dalam pembelajaran sekolah dasar antara lain yang pertama, ada wawasan pengetahuan yang mendalam atau insight. Dalam proses pembelajaran, hendaknya guru membantu anak-anak untuk memiliki insight, yaitu pengetahuan mengenai keterkaitan antara unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua, ada pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Kebermaknaan unsur-unsur yang terkait dalam suatu objek atau peristiwa akan menunjang pembentukan insight dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, perilaku bertujuan atau purposive behavior, yaitu guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pembelajaran dan membantu anak dalam memahami tujuan itu untuk selanjutnya mengembangkan aktivitas pembelajaran yang efektif. Kemudian, yang keempat, prinsip ruang hidup atau life speech. Materi yang diajarkan guru hendaknya memiliki padanan dan kaitkan dengan situasi dan kondisi lingkungan anak. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning juga bertitik tolak dari prinsip ini. Yang kelima, transfer dalam pembelajaran adalah pemindahan pola-pola perilaku dari situasi pembelajaran tertentu pada situasi lain. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran konstruktivis. Konstruktivisme adalah pendekatan yang menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Hal ini memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan, mengintegrasikannya ke situasi baru, mengambil pengetahuan awal mereka sebagai dasar dan manfaat dari interaksi sosial, serta mengembangkan pemikiran kritis. Keunggulan pendekatan konstruktivis. Ada beberapa keunggulan pendekatan itu. Yang pertama ada kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Dan yang terakhir itu ada kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran experiential learning, yaitu suatu metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung dan aktif siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Pendekatan ini didasarkan pada filosofi bahwa pembelajaran yang paling efektif terjadi melalui pengalaman nyata dan refleksi terhadap pengalaman tersebut. Experiential learning melibatkan siswa secara langsung dalam pengalaman belajar yang berhubungan dengan dunia nyata. Mereka terlibat dalam kegiatan yang praktis, proyek, simulasi, permainan peran, penelitian lapangan, atau eksperimen langsung yang relevan dengan topik pembelajaran. Selama pengalaman tersebut, siswa berinteraksi dengan materi pelajaran dan konteks belajar secara langsung, yang dimana dapat membantu mereka memahami konsep dan mengembangkan keterampilan praktis.
Pendekatan experiential learning memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama, aktif dan terlibat. Jadi, siswa secara aktif terlibat dalam pengalaman belajar melalui kegiatan nyata, pengamatan, percobaan, dan partisipasi langsung. Yang kedua, pembelajaran berpusat hanya pada siswa. Fokus utama adalah pada pembelajaran siswa, di mana mereka memiliki peran aktif dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, konteks relevan, yaitu pengalaman belajar terkait erat dengan konteks dunia nyata, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan dengan relevansi materi pembelajaran. Kemudian, yang keempat itu ada refleksi dan analisis. Siswa diberi kesempatan untuk merenung dan menganalisis pengalaman belajar mereka, mengidentifikasi pembelajaran yang diambil, kemudian mengaitkannya dengan konsep atau teori yang relevan. Yang kelima itu ada pembelajaran kolaboratif. Jadi siswa didorong untuk bekerja sama dalam kelompok atau tim, berbagi pengalaman, saling mendukung, dan belajar dari satu sama lain. Tahap-tahap pembelajaran pada experiential learning. Bahrudin dan Esa Nurwahyuni mengemukakan ada 4 tahap pembelajaran dalam metode experiential learning. Yang pertama, tahap pengalaman nyata. Tahap ini merupakan tahap belajar melalui berbagai pengalaman yang konkret, juga berkat terhadap situasi. Pada tahap ini, peserta didik belum mempunyai kesadaran mengenai hakikat dari suatu pengalaman atau peristiwa. Peserta didik hanya akan merasakan pengalaman tersebut, belum memahaminya, serta belum bisa menjelaskan tentang alasan mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Yang kedua, tahap observasi refleksi. Pada tahap ini, tahap untuk melakukan observasi sebelum membuat suatu keputusan, mengamati lingkungan dari berbagai perspektif yang berbeda, dan melihat berbagai hal untuk mendapatkan suatu makna. Pada tahap ini, peserta didik akan diberikan kesempatan untuk melakukan observasi secara aktif terhadap kejadian yang mereka alami, mulai dengan mencari jawaban dengan merefleksikan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Yang ketiga, ada tahap konseptualisasi. Pada tahap konseptualisasi, tahap ini melakukan analisa logis dari sejumlah gagasan dan melakukan tindakan yang sesuai dengan pemahaman atas sebuah situasi. Pada tahap ini, peserta didik akan diberi kebebasan untuk melakukan observasi yang dilanjutkan dengan merumuskan atau konseptualisasi hasil pengamatan. Yang keempat, tahap implementasi atau eksperimen. Pada tahap ini akan menguji kemampuan peserta didik untuk melakukan berbagai hal dengan orang lain dan melakukan tindakan yang berdasarkan pada sebuah peristiwa, termasuk mengambil risiko. Konsep multiple intelligences. Howard Gardner mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Gardner juga mendefinisikan kecerdasan sebagai potensi biopsikologi untuk memproses bentuk-bentuk informasi yang spesifik dalam cara-cara tertentu. Gardner memberikan definisi tentang kecerdasan sebagai kecakapan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Kemudian kecakapan untuk mengembangkan masalah baru untuk dipecahkan, dan kecakapan untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupannya. Sedangkan kata multiple secara bahasa itu berarti perkalian atau kelipatan, seperti dalam istilah lowest common multiple, yaitu kelipatan persekutuan kecil. Multiple juga berarti ganda, seperti dalam istilah multiple choice, yaitu pilihan ganda. Jadi, kata multiple itu dalam pengertian multiple intelligences
di sini artinya adalah ganda. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.